panjang menyampaikan agama Allah ini. Selama 23 tahun. Beliau tak kenal lelah dan tak kenal letih. Beliau terus berjuang dalam kondisi sempit dan lapang. Beliau terus menyampaikan agama Allah dalam kondisi sehat dan sakit. Beliau terus sallallahu alaihi wasallam menyeru, mengajak umat manusia demi menyelamatkan mereka dari api neraka sampai ajal menjemput beliau. Beliau sakit sebelum meninggal dunia. Dengan sakit yang begitu berat. Bahkan menyebabkan beliau harus pingsan berulang kali. Tapi di masa yang sulit itu pun beliau tetap memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Memberikan pelajaran kepada mereka untuk disampaikan kepada generasi yang datang setelah para sahabat. Maka kita pun hari ini akan mengambil pelajaran yang banyak dari peristiwa wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita menjadi orang yang benar-benar mengikuti beliau sejak beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Barakallahu fiik. Nah, silahkan dibaca. Bismillah. Lanjutan peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab fikih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah taala. Pada malam Rabu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di kamar Aisyah yang memang dikhususkan untuknya. Terletak pada arah timur Masjid Nabawi di sebelah barat arah kiblat. Barakallahu fikum. Ya, kita tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di hari Senin. Tepatnya di akhir waktu duha. Alaihi salatu wassalam. Beliau tidak langsung dimakamkan. Tapi keesokan harinya, setelah dibayatnya Abu Bakar secara massal di Masjid Nabawi, maka baru setelah itu dipersiapkan jenazah Rasul SAW. Beliau dimakamkan pada malam Rebu. Jadi hari Selasa, malam Rebu, dimakamkan di kamar Aisyah yang memang dikhususkan untuknya. Jadi kita tahu sebelah rumah Nabi SAW, sebelah Masjid Nabawi itu ada rumahnya Aisyah. Nempel sama masjid. Yang nempel sama masjid itu terasnya. Seperti teras lah. Atau di situ biasanya menjumpai tamu, atau di situ juga Aisyah memasak. Kemudian baru kamar. Dan selama Nabi SAW sakit, beliau itu memang dirawat di teras itu. Sehingga beliau bisa membuka tabir, melihat para sahabat sedang melaksanakan sholat. Maka di tempat itulah Nabi SAW dimakamkan. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, maka semua menjadi terang. Namun, ketika beliau wafat, maka semua menjadi gelap. Nah, dilanjutkan. Ibnu Hajar berkata, maksudnya mereka mendapati Madinah berubah dari apa yang mereka rasakan semasa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa persahabatan, kebersihan jiwa, dan kelembutan hati karena tiadanya orang yang dapat memberikan pelajaran dan pendidikan akhlak. Naam, subhanallah jamaah. Ini sebuah duka yang membuat para sahabat menyebutkan bahwa tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, Anas bin Malik mengatakan,
adha'a minhu kullu syai'. Jadi semuanya jadi terang. Sampai malam harinya pun terang. Di mana sebelumnya mereka hidup di masa jahiliyah yang gelap gulita. Yang kuat menindas yang lemah. Yang kaya membantai yang miskin. Batu dipertuhankan. Pohon pun disembah. Benda-benda dijadikan jimat sebagai alat untuk tolak bala. Kebodohan yang benar-benar tersebar di kota Madinah. Sehingga mereka berada dalam kegelapan. Dengan datangnya Rasul SAW jadi terang. Karena kita tahu ilmu ini seperti cahaya di malam hari. Sehingga seorang melihat jalan yang harus dia lewatin. Dan dia akan selamat dari jalan-jalan atau batu, duri yang mungkin akan menyakitinya. Tapi ketika Nabi SAW meninggal dunia, cahaya itu padam. Jadi gelap. Karena kesedihan mereka, walaupun yang jelas Nabi SAW telah meninggalkan cahaya. Yang cahaya itu sampai hari ini pun kita merasakannya. Barakallahu fiik. Nah, lanjut. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bintang-bintang adalah pengaman langit. Apabila bintang itu hilang, maka datanglah apa yang dijanjikan bagi langit itu hancur. Dan aku adalah pengaman sahabat-sahabatku. Apabila aku pergi, maka datanglah apa yang dijanjikan bagi mereka. Dan sahabat-sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Apabila sahabatku telah pergi, maka datanglah apa yang dijanjikan bagi mereka. Dilanjutkan. Oh jamaah, ada yang kurang di sini. Ya. Baik. Di buku asli yang disebutkan Qala Nawawi. Coba ditulis, telah berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ucapan beliau adalah pengaman untuk para sahabatnya. Dan apabila aku pergi, maka datanglah apa yang dijanjikan bagi mereka. Maksudnya pengamanan dari fitnah. Dari peperangan. Dari murtadnya orang-orang yang murtad. Dari bertikainya hati mereka. Dan yang seperti itu dari perkara yang beliau telah memberikan kabar dengan jelas. Beliau memberikan peringatan dengan jelas dan semua itu telah terjadi. Ya, ini tolong ditambahkan ya ucapan Imam Nawawi karena di buku terjemahannya tidak tertulis. Ahibati fillah. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, mulai muncul pergerakan orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Orang-orang yang menjauh dari cahaya yang terang. Mereka bersembunyi di kegelapan. Mereka menjauh dari jalan yang benar. Munculnya kelompok-kelompok yang murtad, yang tidak mau bayar zakat, kemudian mulai terjadi peperangan. Bertikainya hati manusia. Bagaimana terjadi di antara para sahabat Nabi ya. Meninggalnya Utsman bin Affan, terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Sebelumnya itu tidak terjadi. Karena ada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu para sahabat adalah pengaman untuk para tabi'in. Ketika para sahabat meninggal dunia, maka akan datang kepada para tabi'in apa yang sudah dijanjikan kepada mereka.
Maka tatkala kita sekarang melihat banyaknya fitnah, banyaknya kekacauan, keributan, itu semua sudah disampaikan oleh Rasul SAW. Dan cara selamat dari semua pertikaian itu, ya kembali kepada pengaman, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana beliau pernah menyampaikan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Solusinya apa? Kembali kepada yang akan mengamankan dan mendamaikan kita, yaitu fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Baik. Silakan lanjutkan. Ya Allah, kumpulkanlah kami di bawah panjinya, giringlah kami ke telaganya, masukkan kami ke dalam surga bersamanya, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha penyayang, di antara yang penyayang. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sebelumnya ada yang juga nggak sempat diterjemahkan mungkin, ucapan penulis Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah, salatan daimatan abadiyatan tatajaddadu bitajaddudil awqat. Kemudian baru berdoa, Allahumma syurna tahta liwa'i. Ya Allah, kumpulkan kami, himpun kami di bawah panjinya kelak di padang mahsyar. Giring kami ke telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Semua Nabi punya telaga, dan Nabi kita nanti akan menanti kita di telaga. Namun ada orang-orang yang mengaku muslim, pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata mereka dihalangi dari mendatangi dan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dimasukkan ke surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai kira-kira peristiwa meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk kepada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Tafadhali. Hikmah, pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran dari kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Menjelaskan tentang kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun dalam keadaan sakit keras, beliau tetap berusaha untuk bermalam di setiap rumah para istrinya hingga semakin berat sakitnya. Beliau meminta izin kepada para istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Ini adalah pelajaran besar tentang adil di antara istri-istri dalam mabit bermalam. Ketika mengenangnya, maka kita akan mengenang keadilannya yang sempurna dan perlakuannya yang sangat baik terhadap istri-istrinya. Sementara itu, banyak orang yang meremehkan dan menyepelekan adil terhadap para istri dan mengabaikan hak-hak mereka. Mengutamakan sebagian, mengikuti nafsu, cinta berlebihan kepada sebagian saat berada pada kemudahan hidup. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengalami sakit keras tetap berusaha untuk adil. Adakah yang lebih pantas untuk diteladani selain sang kekasih, yakni manusia pilihan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Barakallahu fikum. Jemaah, di sini ada sebuah penjelasannya yang tidak diterjemahkan. Ana boleh jadi tidak diterjemahkan atau memang ada cetakan yang sebelumnya. Nanti Anda akan bacakan. Rasul SAW sakit. Dan beliau tetap bermalam di rumah istri-istri. Ketika beliau sakit, beliau tanya, malam ini aku di rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Dipindah beliau ke rumah istrinya fulana, istrinya fulana. Mereka tahu kalau Nabi SAW ingin dirawat di rumahnya Aisyah. Dan akhirnya mereka memberikan izin kepada mereka.
Di sini disebutkan ada pelajaran bagaimana kita mengenang keadilan Nabi SAW. Perlakuannya yang baik terhadap istri-istrinya. Padahal yang di buku bahasa Arabnya, mungkin bisa ditambahkan, anak akan bacakan bahasa Arabnya. Ma'anna al-qisma baina nisa'ihi laysa wajiban 'alal arjah. Penulis mengatakan, padahal membagi di antara istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah wajib buat beliau ya. Wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Menurut pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat penulis. Beliau berpendapat bagaimana Nabi SAW tetap berusaha untuk adil. Padahal beliau nggak wajib untuk adil sebenarnya. Beliau dikasih kebebasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau berusaha. Maka di sini bagaimana dengan orang yang harus adil, kemudian dia tidak adil. Subhanallah jemaah. Bicara poligami. Di situ ada duka istri pertama. Tapi ingat, ada derita istri kedua. Sebagian istri pertama beranggapan dia yang diuji. Dia yang harus sabar. Sedangkan istri kedua enak-enakan. Enggak. Kebayang ya di masa sekarang ya. Karena memang bagaimana Syekh Zaid menyebutkan ini dalam hikmah yang pertama. Pelajaran yang pertama. Karena di masa sekarang kita melihat bagaimana derita istri kedua ya. Mereka harus siap menikah siri kadangkala. Mereka menikah tanpa diramaikan. Tidak seperti istri pertama yang undangan 1000 umpamanya. Pesta besar-besaran, semua orang tahu, istri kedua enggak. Ini kejadian yang banyak terjadi ya. Kemudian yang ketiga biasanya istri kedua harus siap dengan syarat dari suami. Aku hanya bisa datang ke sini di siang hari umpamanya. Dan dia terima hal itu. Aku hanya bisa memberikan nafkah kepadamu sekian. Aku mungkin sebulan sekali harus terima. Kalau nggak terima, ya nggak akan terjadi pernikahan. Jadi ada derita di situ. Yang sebagian wanita berpikir dia yang dizolimin. Istri pertama umpamanya. Semua dalam ujian jemaah. Ketahuilah bahwa dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Tapi di sini kita diperintahkan untuk berjuang. Memohon kepada Allah agar dimatikan husnul khatimah. Tapi intinya di sini, kalau Nabi SAW dalam kondisi sakit berusaha untuk adil, maka bertakwalah kepada Allah para lelaki yang punya istri lebih dari satu. Jangan sampai engkau berpikir enak-enakan, padahal engkau akan dimintain pertanggungjawaban tentang keadilanmu terhadap mereka. Dan juga bagi istri, hendaklah dia melihat kondisi suami. Bagaimana istri-istri Nabi pun tahu Nabi ingin dirawat di rumah Aisyah, maka mereka pun memberikan izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, silahkan yang kedua. 2. Penjelasan tentang istimewa Aisyah, putri Abu Bakar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk dirawat olehnya. Sebelumnya, apabila esok giliran Aisyah, beliau selalu bertanya, "Di mana aku besok?" Sepertinya beliau ingin segera bertemu dengannya.
Taib. Di sini ada keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau memilih untuk dirawat di rumahnya Aisyah. Sebelumnya beliau sebelum apabila esok giliran Aisyah, ini dihapus mungkin ya. Sebelumnya apabila esok giliran Aisyah, ini dihapus. Sebelumnya beliau selalu bertanya, di mana aku besok? Sepertinya beliau ingin segera bertemu dengannya. Yakni beliau kapan dia dapat waktunya Aisyah radhiyallahu taala. Setelah beliau dirawat rumahnya Aisyah, nggak lagi tanya besok aku di rumahnya siapa. Artinya beliau benar-benar menginginkan dirawat di rumah Aisyah. Kenapa jemaah? Ada sesuatu di Aisyah. Dia adalah putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Dialah yang seakan-akan diamanahi untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW setelah Nabi meninggal dunia. Jadi peristiwa meninggalnya Nabi SAW ini harus direkam. Dan harus diketahui oleh umat. Sedangkan di antara istri-istri Nabi yang masih muda belia, yang mudah menghafal dan kelak akan mengajarkannya kepada generasi selanjutnya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi bukan hanya bicara tentang cinta, tapi bicara tentang sebuah maslahat untuk umat manusia. Barakallahu fiik. Baik. Yang ketiga, pada kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat 4 keutamaan dan keistimewaan Abu Bakar, yaitu A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah, sesungguhnya Allah pernah menawarkan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan apa yang ada pada sisinya. Maka kata pernah ini dihapus ya. Sesungguhnya Allah menawarkan. Nah. Maka ia memilih apa yang ada pada sisi Allah. Kemudian Abu Bakar pun menangis. Perawi hadis ini berkomentar, aku bertanya pada diriku, apa yang menyebabkan Abu Bakar menangis ketika Allah menawarkan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan antara apa yang ada pada sisinya. Lalu ia memilih apa yang ada pada sisi Allah. Ternyata yang dimaksud dengan hamba adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui di antara kami. Barakallahu fiik ya. Di sini kalau bicara keutamaan Abu Bakar itu ada banyak sekali. Tapi pada peristiwa wafatnya Nabi SAW disebutkan 4 hal yang dapat disimpulkan. Yang menunjukkan fadilah untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka disebutkan yang pertama tentang ilmunya Abu Bakar. Ketika Nabi SAW berceramah, beliau menyampaikan tentang adanya hamba yang dikasih pilihan. Apa pilihannya? Pilihan antara hidup di dunia dengan meninggal dunia untuk kembali ke sisi Allah Azza wa Jalla. Ternyata hamba itu milih yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Pada saat itu Abu Bakar menangis. Abu Bakar mengatakan, fadainaka bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami akan menebusmu dengan orang tua kami. Dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami. Orang-orang heran ketika Nabi menceritakan hal itu. Mereka hanya menyimak, memperhatikan. Tapi mereka tidak kebayang kalau yang dikasih pilihan itu adalah Rasulullah SAW. Maka ternyata Abu Bakar yang paling ngerti di antara para sahabat. Ya ada perasaannya. Ini Nabi yang dikasih pilihan tentunya. Maka Abu Bakar pun menangis. B.
B. Sabda beliau, lanjutan dari hadis di atas, sesungguhnya di antara manusia yang paling percaya kepadaku dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Nah, Seandainya aku mengambil kekasih Afwan, dari ini kalangan... yang paling percaya ini dirubah ya, ini kurang tepat ya. Tapi diganti dengan apa? Yang paling banyak budinya. Inna amannan nas ya. Yang paling banyak budi baiknya atau budinya. Budi baiknya. Paling banyak jasanya juga bisa. Nah. Seandainya aku mengambil kekasih dari kalangan umatku, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi, yang ada adalah ukhuwah dan mawaddah cinta dalam Islam. Tidak ada sebuah pintu pada masjid, melainkan tertutup kecuali pintu Abu Bakar. Tidak ada satu pintu pun pada masjid, melainkan ditutup. Melainkan harus ditutup. Harus ditutup. Kecuali pintu Abu Bakar. Baik, ahibati fillah. Rasul SAW menyampaikan di atas mimbar. Disaksikan oleh para sahabat. Menerangkan tentang posisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwasanya di antara manusia yang paling berjasa dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana tatkala Nabi SAW hijrah? Bagaimana tatkala Nabi SAW di kota Madinah? Abu Bakar berusaha untuk melindungi Nabi SAW. Bukan persahabatan hanya untuk kepentingan, tapi persahabatan yang dapat membuat seorang kehilangan nyawa dan hartanya. Dan itu dilakukanlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian bagaimana Nabi SAW menyebutkan, seandainya beliau itu, lau kuntu muttakhidan khalilan, terjemahan khalil ini kekasih ya. Tapi al-khalil itu kekasih yang lebih di atas al-habib. Jadi kalau ada al-habib, habibi dikatakan untuk seorang yang dicintai, ada khalili, itu yang cintanya sudah masuk ke relung-relung jantung manusia. Udah nyampur jadi satu jam. Itu khalil. Maka beliau mengatakan, walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalilan. Lalu beliau menyebutkan, beliau tidak bisa melakukan itu karena Allah telah menjadikan Nabi SAW khalilnya, kekasihnya. Tapi persaudaraan Islam dan cinta karena Islam, lalu ada kemuliaan Abu Bakar. Jadi Masjid Nabawi dulu itu kan nempel sama rumah warga. Jadi warga yang rumahnya nempel sama masjid, maka mereka bikin pintu. Sehingga kalau mau sholat nggak usah muter. Mereka tinggal keluar dari pintu rumah mereka. Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan bahwasanya semua pintu ditutup nanti, kecuali pintunya Abu Bakar. Dan betul. Pintunya Abu Bakar tidak ditutup. Di situ ada isyarat Abu Bakar akan menjadi khalifah pengganti Nabi SAW. Jadi jamaah kalau masuk ke Masjid Nabawi, bab pertama itu, bab nomor 1 itu namanya Babus Salam. Bab nomor 2 itu namanya bab Abu Bakar kalau nggak salah. Itulah pintunya rumahnya Abu Bakar dahulu. Barakallahu fiik. Nah. C. Aisyah berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit sehingga menyebabkan kematian beliau, kemudian datang waktu sholat dan lalu iqamah. Kemudian beliau berkata, perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Masya Allah jemaah. Pada saat Nabi hidup alaihissalatu wassalam,
beliau ada di situ. Beliau menyuruh agar Abu Bakar yang jadi imam. Kenapa kok bukan Umar? Kenapa kok bukan Ubay? Kenapa kok bukan Zaid bin Thabit? Kok bukan Abdullah bin Mas'ud? Ada sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Ternyata Abu Bakar yang lebih hafal dari mereka semua. Yang lebih faham dari mereka semua. Karena Nabi SAW telah memberikan penjelasan. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam buat orang-orang itu yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang paling alim, yang paling ngerti tentang urusan agama. Dan itu Abu Bakar. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabatnya, muru Abu Bakar falyusalli bilnas. Agar mereka menyampaikan kepada Abu Bakar yang jadi imam. Karena Nabi udah gak mampu lagi sholat sudah. Untuk jadi imam. Barakallahu fiik. Nah. Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di awal sakitnya yang menghantarkan kepada kematian beliau, sungguh aku punya keinginan untuk mengutus kepada Abu Bakar dan putranya, lalu aku akan menjanjikan sebagai khalifah pengganti beliau. Namun, orang-orang akan berkata atau banyak yang mengharap. Kemudian aku berkata, Allah enggan dan orang-orang beriman menolak, atau Allah menolak dan orang-orang beriman enggan. Ini adalah sebagian dari keistimewaan Abu Bakar yang terlihat pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, sekaligus sebagai isyarat bahwa dialah yang berhak untuk menduduki jabatan khalifah setelah beliau. Barakallahu fikum. Jadi kondisinya memang Nabi SAW tidak menentukan nama yang akan menjadi penerus beliau alaihissalam menjadi khalifah. Tapi ada isyarat-isyarat yang kalau direnungkan maksudnya Abu Bakar. Seperti yang disebutkan Nabi ingin mengutus kepada Abu Bakar, kepada anaknya. Ingin membuat satu janji sama mereka. Tapi beliau meninggalkan hal itu karena takut orang ngomong yang enggak-enggak nantinya. Akhirnya akan jadi masalah. Tapi di situ ada isyarat bahwa yang pantas menjadi pengganti Nabi SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena memang perpindahan dari masa Nabi SAW kepada Abu Bakar itu nggak ada penugasan dari Nabi SAW secara langsung. Tapi ada perintah Nabi kepada Abu Bakar atau kepada orang-orang Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuruh Abu Bakar jadi imam. Itu ada. Tapi Abu Bakar jadi khalifah itu nggak ada. Tapi isyarat-isyarat kayaknya mengarah ke sana. Dan terbukti Abu Bakar menjadi khalifah. Dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab, Abu Bakar nyebut nama. Yang jadi khalifah setelah aku, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari masa Abu Bakar ke Utsman, itu Umar membuat majelis syura. Majelis Dewan Permusyawaratan untuk menetapkan siapa yang jadi khalifah. Seperti itu. Tapi yang jelas di sini ada isyarat bahwa yang akan menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan itu terbukti beliaulah yang jadi khalifah. Nah, dilanjutkan. 4. Hadis-hadis di atas sebagaimana berbicara tentang kemuliaan, Abu Bakar juga berbicara tentang manhaj, tuntunan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Di antaranya, yaitu pengakuan terhadap keutamaan seseorang, menyebutkan orang-orang baik yang memang berhak atas kebaikannya, dan pengakuan terhadap perbuatan mereka yang baik. Iya jemaah, jadi kita itu memang terkadang lupa dengan cara bergaul yang tepat. Nabi SAW menyebutkan keutamaan Abu Bakar Siddiq. Karena memang dia pantas untuk dihormatin, dihargai. Dan juga agar orang-orang tahu Abu Bakar adalah orang yang mulia. Karena boleh jadi muncul generasi selanjutnya yang tidak peduli dengan kemuliaan seseorang. Padahal
Kata Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka Nabi berterima kasih kepada Abu Bakar. Dia puji Abu Bakar, dia sebutkan jasanya Abu Bakar. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran buat kita. Jangan menjadi kucing yang lupa dengan kulitnya. Menjadi kucing, menjadi kacang. Jangan menjadi kacang yang lupa sama kulitnya. Tapi jadilah orang yang senantiasa mengingat kebaikan orang lain dan menutupin kesalahan mereka. Barakallahu fiik. Nah, pada kisah pengiriman Usamah bin Zaid, mantan budak dari anak mantan budak yang usianya belum genap 20 tahun. Meskipun demikian, tidak menjadi alasan karena masih kecil dan mantan budak sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan sebagai panglima. Padahal di antara mereka ada sahabat-sahabat yang senior, ada bangsawan Quraisy, bahkan ada yang lebih utama dari Usamah, seperti Umar Al-Faruq, panglima untuk sebuah peperangan yang strategis dan memiliki pengaruh yang luas. Ini semua mengajarkan kepada kita bahwa sifat tersebut, kecil dan mantan budak, tidak mengurangi kemuliaan seseorang dalam Islam. Karena Allah telah berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Masya Allah, ahibati fillah. Ya, Usamah bin Zaid, seorang mantan budak yang kulitnya hitam, yang penampilannya tidak tampan seperti mungkin sahabat-sahabat lain. Umurnya juga masih 20 tahun. Ternyata Nabi SAW menjadikan dia sebagai panglima perang. Di saat banyak orang yang kurang setuju dari sahabat Nabi SAW. Tapi Nabi ingin memberikan pelajaran. Bahwa yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa. Bukan karena etnis. Bukan karena kesukuan. Bukan karena darahnya berwarna biru. Tapi karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ada pelajaran penting buat kita jamaah. Bahwa ternyata umur 20 tahun itu umur yang seorang sudah bisa dikasih amanah. Memimpin pasukan yang dapat memberikan dampak positif atau negatif nantinya. Tapi dikirim sama Nabi SAW di akhir hayatnya. Di situ ada Umar bin Khattab sebagai salah satu pasukan. Urusan adalah urusan ketaatan kepada pemimpin. Dan urusan adalah urusan bagaimana kita ambil pelajaran. Jangan terlalu banyak anak-anak ini nganggur. Bermain-main. Nanti ketika datang waktu istirahat, mereka belum istirahat. Karena mereka harus terus bermain dan mencari rizki. Tapi para sahabat Nabi, mereka subhanallah sejak umur belasan tahun, mereka sudah hidup mandiri. Barakallahu fiik. Nah, yang keenam. Yang kelima, berdasarkan kisah di atas, kita juga melihat keutamaan Usamah bin Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memilihnya sebagai panglima. Ini adalah rekomendasi yang besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah orang yang dicintai dari anak yang dicintai. Dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentangnya dan ayahnya, ia sangat pantas untuk menduduki jabatan. Ia adalah di antara orang yang paling aku cintai, dan dia adalah di antara orang yang paling aku cintai setelahnya. Tunggu, ini yang kelima ya? Nah, seharusnya yang kelima itu yang tadi dibaca ya.
Oh, pada kisah ya Ustaz. Pada kisah pengiriman Usamah ini yang kelima. Nah, di bahasa Arabnya seperti itu. Yang keenam itu yang baru saja dibaca. Ted. Jadi itu yang ditulis yang kelima pada kisah pengiriman Usamah bin Zaid. Yang keenam ini jamaah, bagaimana Nabi SAW mencintai Usamah bin Zaid, mencintai bapaknya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menyebutkan tentang posisi bapaknya ya. Bapaknya itu dulu ketika jadi panglima perang juga sempat ada omongan-omongan yang tidak enak ketika perang Mu'tah, di mana Nabi SAW mengirimkan Ja'far sebagai pemimpin, Zaid bin Harithah sebagai pemimpin. Kalau meninggal diganti sama Zaid, kalau meninggal diganti sama Hasan bin Thabit atau Abdullah bin Rawaha. Nah, artinya subhanallah, Nabi ingin menjelaskan kepada mereka bahwa sejatinya ia pantas untuk menduduki jabatan itu. Jangan melihat kepada kesukuan, jangan melihat kepada etnis, tapi lihatlah kepada kemampuan. Dan itulah yang seharusnya jadi tolak ukur jamaah ya. Karena ada orang yang fulan dijadikan pemimpin, kenapa? Karena keluarga. Nabi SAW bukan menyebutkan karena dia keluarga, tapi karena dia pantas untuk menjabat hal itu. Kemudian beliau menjelaskan, setelah berbicara tentang kredibilitas dia, kemudian Nabi menyebutkan bagaimana beliau adalah termasuk orang yang paling aku cintai. Dan anaknya termasuk orang yang paling aku cintai juga. Ya, ini anaknya Zaid, itu Usamah bin Zaid. Barakallahu fiik. Baik, yang ketujuh. Yang ketujuh, perselisihan pendapat para sahabat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sakit. Padahal beliau telah mengatakan, kemarilah, aku akan mewasiatkan kepada kalian yang dengannya kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian sahabat berselisih sehingga Nabi berkata, menjauhlah kalian dariku. Nah, afwan, ini kemarilah, aku akan mewasiatkan diganti. Aku akan menuliskan. Sebuah tulisan, menuliskan sebuah tulisan yang dengannya kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian ya, dilanjutkan, kemudian sahabat berselisih. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, menjauhlah kalian dariku. Di sini terdapat bagaimana etika dalam mengunjungi orang sakit. Ibnu Hajar berkata, dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa adab dalam mengunjungi orang sakit adalah tidak berlama-lama sehingga menimbulkan kegelisahan bagi orang yang sakit, atau berbicara sehingga menimbulkan kegaduhan baginya. Nah, ya jemaah, ini adab ya. Kadang kala orang mengunjungi orang sakit, ya mereka rame-rame di situ sehingga mengganggu yang sakit. Seharusnya ketika mengunjungi orang sakit, ya kita sopan, santun. Apalagi kalau di rumah sakit. Apalagi kalau kamarnya itu sharing, artinya nggak sendirian dia. Ada beberapa pasien di situ. Maka hendaklah menjaga adab ini. Fadilah mengunjungi orang sakit, semua sudah maklum. Tapi terkadang sebagian kita lupa dengan adab yang seharusnya dia pakai ketika mengunjungi orang sakit. Berusaha untuk tidak mengangkat suara, untuk tidak menimbulkan kegaduhan,
Apa? Ya tenang. Tenang, doakan orang yang sakit. Bukan malah membuat mereka gaduh sehingga Nabi SAW akhirnya mengusir para sahabatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedelapan. Yang kedelapan, penjelasan agar waspada terhadap segala yang bersifat duniawi. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sehingga hal tersebut dapat membinasakan kita sebagai binasanya umat terdahulu sebelum kita. Oleh karena itu, wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang waspada terhadap dunia harus kita ingat selalu di dalam benak kita. Karena wasiat ini berasal dari seorang Rasul yang sangat menyayangi dan cinta kepada kita, dan beliau juga tidak berbicara berdasarkan nafsu. Subhanallah jamaah. Ya, beliau mengingatkan kita tentang dunia. Beliau mengkhawatirkan orang-orang akan berlomba-lomba mengumpulkan dunia lupa dengan akhir. Di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa umat-umat sebelum kalian itu binasa gara-gara urusan dunia ini. Mereka bersaing, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia, kemudian dunia itu akan menghancurkan mereka. Nabi meninggal dunia tidak meninggal harta. Yang beliau tinggalkan adalah sedekah. Jadi sedekah buat umatnya. Dan dunia ini sejatinya tidak memiliki nilai di sisi Allah lebih dari satu sayap nyamuk. Tapi ternyata banyak orang yang terpedaya dengan dunia. Nah, yang kesembilan. Yang kesembilan, di antara wasiat terakhir beliau adalah salat. Salat itulah wasiat yang juga disampaikan oleh beliau sebagai bentuk rasa cintanya. Sekalipun nafasnya sudah terputus-putus, tetapi beliau tetap menekankan masalah salat, mengingatkan dan menganjurkannya. Siapa saja yang menyia-nyiakan wasiat ini dan mengabaikan salat, maka tidak ada sedikit pun agamanya. Wahai saudaraku, peliharalah salat. Jagalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau meninggalkan dunia. Pasti orang yang tengah dalam kondisi seperti itu akan memberikan yang termahal, yang berharga, dan yang terpenting dalam wasiatnya. Barakallahu fikum. Taib, ini kita lihat Nabi SAW ya. Beliau menyebutkan tentang sholat ya. Sholat ini kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Dan tidak boleh ditinggalkan dalam semua kondisi. Selama akalnya masih ada sama dia, sholat. Beliau sakit, mengingatkan orang untuk sholat, beliau tetap sholat. Ada orang-orang yang sakit sedikit, berhenti sholat. Nih bagi orang-orang yang kerja di rumah sakit, bagi para perawat, tenaga medis atau dokter, ketika engkau mengunjungi orang sakit, tolong ingatkan mereka dengan sholat. Karena itu wasiat terakhir Nabi SAW. As-salat wa ma malakat aimanukum. Beliau mengingatkan hal itu. Yang pertama akan dihisap pada hari kiamat apa? Salat. Salatnya benar. Yang lainnya insya Allah benar. Yang pertama hilang dari umat ini amanah. Yang terakhir salat. Jadi orang kalau sudah nggak salat, ya terakhir benteng pertahanan terakhir dia. Sehingga sebagian ulama berpendapat yang meninggalkan sholat kafir. Dan dia kalau mati dikuburkan di kuburan, nggak dikuburkan di kuburan umat Islam. Karena dia memang sudah berhenti untuk sholat. Jadi ingat, sholat ini kalau benar yang lainnya benar. Sholat ini kalau dijaga, insya Allah kita akan dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Barakallahu fiqh. Yang ke-10. Yang ke-10, wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat disertai dengan wasiat lainnya, yaitu sholatlah, sholatlah, dan bertawakallah kepada Allah dalam memperlakukan para budak. Sekalipun kondisi beliau dalam keadaan kritis, beliau tidak melupakan kelompok ini yang pada umumnya sangat lemah posisinya dan suka diremehkan. Namun, Islam dengan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengangkat kelompok ini dan berwasiat untuk memperlakukannya secara baik. Beliau juga pernah bersabda,
para budak juga saudara kamu. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu. Siapa saja yang saudaranya di bawah kekuasaannya, maka hendaknya ia memberi makan sebagaimana makanan yang dimakannya, dan memberi pakaian sebagaimana pakaian yang dipakainya. Janganlah membebani mereka dengan tugas yang berat. Apabila kamu memberikan tugas yang berat, maka bantulah mereka. Beliau menamakan mereka dengan saudara kandung, memerintahkan untuk berlaku adil, tidak berbuat zalim, dan membebani mereka serta membantu mereka apabila membebaninya. Ini perlu dihilangkan. Beliau menamakan mereka dengan saudara. Nggak pakai sekandung ya. Saudara aja. Nah, lanjutkan. Dalam ajaran dan syariat mana Anda mendapati bahasa ini? Dalam ajaran dan syariat mana? Dalam ajaran syariat mana Anda mendapati wasiat ini dan perhatian yang besar dari seseorang yang tengah dalam keadaan kritis. Ini hanya ada pada syariat dan ajaran Allah. Allahu Akbar jemaah. Budak yang diabaikan, budak yang diperas tenaganya, dihisap energinya, dimanfaatkan keterampilannya, yang mereka seperti barang diperjualbelikan, itu Nabi SAW mengingatkan para sahabat agar mereka perhatian sama kelompok ini. As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Kenapa? Karena sesuatu yang biasanya diremehkan, kalau tidak diingatkan, maka akan ditinggalkan. Nabi dalam kondisi sakit SAW, beliau sadar akan adanya satu kelompok dari tatanan masyarakat yang mereka bukan orang-orang merdeka. Maka jangan bertindak semena-mena. Jangan menyakiti mereka. Apalagi yang pembantu. Ini yang budak dibeli jemaah. Kadang-kadang pembantu udah membantu ngurusin urusan kita, malah kita abaikan hak-hak mereka. Ada yang tidak digaji sampai berbulan-bulan. Ada yang kalau melakukan kesalahan sedikit akan diberikan hukuman yang berat sekali. Maka ingat Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk perhatian kepada mereka dan menyebut mereka sebagai saudara kita. Orang-orang yang seharusnya kita perhatikan kepada mereka. Jangan dikasih kerjaan yang mereka tidak mampu. Kalau dikasih kerjaan yang mereka nggak mampu, maka bantu, ditolong. Jangan dibiarin. Barakallahu fiik. Nah, yang ke-11. Yang ke-11, kita telah menyebutkan beberapa hadis yang berisi tentang wasiat-wasiat penting dan agung yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada detik-detik terakhir kehidupan beliau. Di antara wasiatnya adalah salat dan perlakuan baik kepada para budak yang beliau sampaikan saat nafasnya berada di kerongkongan. Detik-detik terakhir kehidupan beliau, kalimatnya terputus-putus nyaris, tak terdengar. Ini menunjukkan perhatiannya yang sangat besar terhadap agama ini. Dalam hal ini terdapat pelajaran dan ibrah tentang kepedulian dalam masalah agama dan kehidupan kita sehari-hari yang memang perlu untuk diperhatikan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja begitu memperhatikan dan mempedulikan saat detik-detik terakhir kehidupan beliau. Allahu Akbar jamaah ya. Banyakkan kita kalau mau mati wasiatnya tentang harta. Wasiatnya hanya yang berurusan dengan keluarga. Wasiatnya urusan tentang kenikmatan dunia. Tapi Nabi SAW ketika memberikan wasiat, maka wasiat itu berkaitan dengan agama. Wasiat itu berkaitan dengan yang dibutuhkan manusia. Wasiat itu demi untuk menjaga kehidupan yang ada. Beliau dalam kondisi suaranya terputus-putus, yang beliau ingat adalah urusan agama ini. Dan orang yang hidup ngurusin dunia, sibuk dengan dunia,
kadang-kala ketika mati yang akan dia wasiatkan adalah urusan dunia. Maka hal ini benar-benar penting jamaah untuk diperhatikan. Itu berbuat baik kepada budak, menjaga sholat yang 5 waktu ya. Karena beliau alaihissalam dalam kondisi naza dan tinggal beberapa detik dari hidupnya, beliau tetap mewasiatkan kepada hal itu. Baik, yang ke-12. Yang ke-12. Kayaknya kalau ada banyak pertanyaan kita cukupkan di sini, Muda. Karena ini bersambung sama yang nomor 12 ya. 11-12 ini atau 12-13 ini bersambung. Baik, Ustaz. Baik, kita cukupkan di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Agar kita dapat mengambil banyak wasiat atau banyak faedah dari apa yang telah terjadi. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Masuk ke pertanyaan pertama ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dibahas bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Sebab beliau adalah yang paling mengetahui terhadap Al-Quran setelah Rasulullah SAW. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah untuk kasus di pondok Ustaz? Apakah kita harus menunjuk salah satu santri yang lebih dari sisi bacaannya, hafalan serta ilmu tentang sholat untuk menjadi imam, tetap, kecuali kalau beliau ada uzur atau halangan baru diganti dengan yang di bawahnya, ataukah dengan menggilir para santri untuk menjadi imam hanya melihat karena banyaknya hafalannya aja Ustadz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, arahan Rasul SAW kalau bicara imam itu memang dipilih. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam itu adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang tentunya banyaknya hafalan Qur'an ini menunjukkan banyaknya ilmu dia. Karena sumber ilmu itu adalah Al-Qur'anul Karim. Makanya kalau bicara ilmu itu, qala Allah, qala Rasul. Orang yang hafal Quran maka dia punya banyak ilmu. Gitu. Tadi kalau dikatakan bagaimana sebenarnya, ya kalau bicara pemilihan imam di imam tetap umpamanya, ya kita pilih satu. Tapi kalau tadi ternyata memang kita bukan hanya ingin mereka menjadikan imam, tapi ingin melatih mereka, maka berbeda. Maka silahkan tadi digilir umpamanya. Ada jadwal imam. Karena memang digilir. Atau kalau penggiliran karena memang imamnya nggak bisa. Ini imam hanya bisa sehari ngimami satu waktu. Sisanya yang lainnya. Maka perlu dibagi. Jadi intinya kalau mau cari imam tetap itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita sedang dalam masa pembelajaran. Kita ingin anak-anak itu supaya nggak takut jadi imam. Supaya juga bacaannya jadi lebih baik. Karena beda orang ketika sholat sendiri, dia baca dengan ketika dia jadi imam, suaranya didengar sama yang di belakang. Terkadang ada yang nervous, sehingga ketika dia pulang jadi imam, dia ditakutkan nervous gitu ya. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Barakallahu fikum. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Nabi meninggal tidak meninggalkan harta ya Ustaz ya, tapi sodakoh. Mohon penjelasannya Ustaz, gimana maksudnya Ustaz? Demikian Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, jadi Nabi SAW mengatakan innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Ketika mereka meninggal dunia, hartanya itu tidak diwarisin. Hartanya itu jadi sodakoh. Yang beliau wariskan, yang dapat diambil oleh generasi selanjutnya adalah ilmu. Jadi seakan-akan warisan Nabi ini bukan warisan untuk keluarga, tapi warisan untuk umat manusia. Apa? Ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang dapat tuh ilmu, dia ngambil, dia ngumpulkan ilmu, dia telah mendapatkan
keberuntungan yang besar sekali jamaah. Jadi dikatakan yang beliau tinggalkan sedekah. Jadi harta yang beliau tinggalkan itu jatuhnya sedekah, tidak untuk dibagi kepada ahli waris. Yang dibagi adalah ilmu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Fatimah datang meminta bagian dia, ya namanya dia anak perempuan, satu-satunya yang masih hidup. Kalau dapat bagian harta dapat setengah kan? Dia dapat setengah. Istri Nabi dapat 1/8 ya. Tapi ternyata peninggalan Nabi SAW itu tidak jadi warisan, tapi jadi sedekah. Seperti itu, mudah-mudahan dapat difahami. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz, na'am, tafadhali. Ahlan bik. Pertanyaan yang ini Ustaz, yang pertama ya Ustaz ya. Nah, Pertanyaan pertama mengenai wanita penghuni surga ya Ustaz. Yang siap. ada hubungannya dengan yang pernah dengar itu kan apabila suaminya punya kesalahan tapi malah istrinya yang minta maaf Siap. ya. Yang ditanyakan batasan apa sih kesalahannya Ustadz yang istrinya harus minta maaf gitu? Apa semua kesalahan suami yang membuat istrinya minta maaf kepada suaminya atau gimana Ustadz? Syukran Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, yang pertama kesalahan itu ada dua. Kesalahan antara dia dengan Allah Azza wa Jal, ada yang dengan manusia. Bicara kesalahan sama Allah Azza wa Jal, maka mau tidak mau dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bicara istri yang minta maaf ya. Tapi bagaimana mengajak suami untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal. Tapi ada yang kesalahan yang hanya kepada dirinya, urusan pelayanan mungkin di rumah tangga ya, yang mungkin suami kurang peduli sama istrinya. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya berkaitan dengan haknya istri. Apabila dia mengalah sama suaminya dengan cara minta maaf, dan itu akan menghadirkan keharmonisan dalam rumah tangga, maka itulah solusi gitu. Tapi kan ada kesalahan yang kayaknya KDRT, kesalahan yang sudah melampaui batas, yang mungkin di awal istri memaafkan tapi ternyata suaminya terus melakukan kesalahan seperti itu, dan dia sudah berusaha memperbaiki dengan cara minta maaf tapi ternyata dia tidak berubah. Maka mungkin sang istri di sini bukan melanjutkan rumah tangga dengan dia, tapi gugat cerai umpamanya seperti itu. Jadi intinya ada kesalahan-kesalahan yang bisa ditoleransi, yang kalau ditoleransi akan membuat suami jadi lebih baik dan akan menjadikan rumah tangga jadi harmonis. Itulah yang seharusnya dilakukan. Tapi kalau ada kesalahan yang dibiarkan semakin menjadi, bahkan membuat anak-anak jadi durhaka nantinya kepada bapaknya umpamanya, atau kepada ibunya, atau membuat dampak buruk dalam kehidupan rumah tangga, kalau ditoleransi, maka nggak bisa ditoleransi. Jadi intinya tadi, sepertinya kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan haknya istri. Allah mengatakan, khudhil afwa. Jadilah orang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi. Bukan berarti kita memaafkan kesalahan, kita membiarkan, bukan. Tapi kita memerintahkan kepada kebaikan. Diperbaiki gitu loh. Ya orang ini salah, ana maafin ya, atau ana minta maaf sama dia, kemudian diperbaiki. Yang ketiga, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh, karena memang ada orang-orang yang nggak bisa ditoleransi gitu loh. Dia tambah jadi kalau kita ladeni, dia tambah jadi. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah. Dalam sebuah hadis disebutkan khairan nasi qarni thummad dina yaluna thummal ladzina yalunahum. Apakah hadis ini dikhususkan untuk sahabat
tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, atau pada setiap zaman. Demikian jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, enggak. Tentu hadis itu untuk para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka generasi yang terbaik. Makanya tadi kita udah juga baca hadis bahwasanya an-nujum, bintang itu adalah pengaman untuk langit ya. Kalau bintangnya udah nggak ada berarti udah akan datang sebuah bencana yang menghancurkan. Sebagaimana Nabi SAW adalah amanah untuk para sahabatnya. Kalau beliau meninggal dunia akan datang kepada para sahabat apa yang dijanjikan kepada mereka. Kemudian para sahabat adalah pengaman untuk generasi selanjutnya seperti itu. Jadi itu bukan untuk setiap generasi, tapi memang sebuah fadilah untuk orang-orang yang hidup di awal yang dikenal dengan ucapan atau ungkapan as-salafus saleh. Barakallahu fiik. Nah, Pertanyaan kedua Ustadz. siap. Di surat Al-Hujurat ayat 13 tadi Ustadz, apakah itu khusus untuk asbabun nuzulnya peristiwanya Zaid atau hanya berkaitan aja Ustadz? Enggak. Syukran Ustadz. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab ya. Kalau ada sebab turunnya sebuah ayat. Tapi ada peristiwa yang berkaitan dengan ayat itu. Jadi kalau dikatakan itu asbab nuzul Anda nggak tahu, tapi kalau berkaitan dengan ayat itu jelas sekali ya. Kita tahu bagaimana kondisi Zaid atau Usamah bin Zaid yang merupakan mantan budak. Yang kita tahu bahwasanya bangsa Arab pada waktu itu adalah orang yang sangat berbangga diri dengan nasab dan keturunan. Sehingga Nabi SAW menyebutkan di antara perkara jahiliyah yang tetap akan ada di umat ini. Salah satunya adalah al-fakhru bil ahsab wa ta'an fil ansab. Berbangga dengan nasab-nasab tinggi mereka dan mencela nasab-nasab yang lainnya. Atau nasab-nasab rendah. Jadi sepertinya ayat itu berkaitan dengan peristiwa Zaid tapi bukan sebab turunnya kejadian itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar tema, karena telat bangun subuh atau kesiangan subuhnya, apa benar bisa langsung sholat subuh Ustaz sementara belum mandi junub? Mandi junub. Bagaimana hukumnya Ustaz? Gimana? Iya, Ana juga bingung Ustaz. Terus mandi ya Ustaz? Coba dibaca lagi pertanyaannya. Anak baca sesuai dengan yang tertulis ya Ustaz. Siap. Karena telat bangun subuh atau kesiangan subuhnya, apa benar bisa langsung sholat subuh sementara belum mandi junub Ustaz? Bagaimana hukumnya Ustaz? Oke. Jazakumullah khairan Ustaz. Siap. Barakallahu fiik. Ya, kita tahu semua di antara syarat sholat itu adalah bersuci. Dan orang yang sholat tanpa bersuci tidak akan diterima. Allah mengatakan kalau bicara orang mau sholat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq ya. Wa aydiyakum ilal marafiq sampai akhir ayat itu. Dan Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian sedang junub maka mandi. Jadi nggak akan diterima sholatnya kalau dia sholat dalam kondisi junub. Berwudu saja nggak cukup karena dia sedang junub. Wallahu a'lam, mungkin ada yang membaca atau pertanyaan itu muncul dari kisah sahabat yang dia junub kemudian dia tayamum karena nggak ada air atau karena pada saat musim dingin ya, yang kalau mandi dikhawatirkan membahayakan dia atau menambah dia jadi sakit, maka boleh tayamum. Tapi tidak dengan wudhu tadi, apalagi kalau urusannya hanya sekedar telat ya, ya sudah, dia telat, dia mohon ampun sama Allah SWT, dia mandinya disegerakan ya. Karena ada mandi orang
Mandi wajib itu ya mandi yang penting basah seluruh tubuhnya dengan niat. Adapun kalau mandi tiap hari mungkin dia mau pakai sampo, pakai sabun, ini itu mungkin nanti. Tapi karena waktunya memang mepet, dia telat, mandi yang penting sah mandinya, kemudian dia sholat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikut yang masuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hafizakallah, ketika kita bertamu atau menghadiri suatu acara Ustadz, sering ditanyakan, apakah anti salafi? Jawaban apa yang harus Ana jawab Ustadz? Karena Ana takut salah paham orang yang bertanya Ustadz. Gimana? Jadi ketika kita bertamu Ustadz atau menghadiri suatu acara. Oh, nah. Ya, sering ditanyakan anti salafi. Anti salafi ini nggak mau sama salafi maksudnya? Maksudnya apakah kamu manhajnya bukan salafi? Anti salafi ya? Oh iya anti ya Uhti. Anda pahamnya tadi anti salafi nggak suka sama salafi gitu loh? Iya. Iya. Uhti Ustadz, Uhti salafi. Jawaban apa yang harus Anda jawab Apakah Ustadz? engkau salafi gitu ya? Iya betul Ustadz. Karena Anda takut salah paham Ustadz. Takut salah paham orang yang bertanya. Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah, hadithun nas bima ya'rifun. Kita ngomong sama orang itu sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Maka tergantung dengan siapa kita bicara. Ada orang yang ditanya, engkau salafi? Iya, aku salafi. Umumnya seperti itu. Tapi orang ini faham makna salafi yang sebenarnya. Tapi kalau orang nggak paham, engkau salafi, iya, jawabannya iya, dia mengatakan iya salafi. Ternyata orang ini fahamnya salafi ini aliran sesat yang menyimpang ini dan itu, maka akhirnya jadi bermasalah gitu. Oleh karena itu kalau bicara bagaimana kita menjawab, maka kita harus pandai membaca karakter atau ya kadar ilmu orang yang sedang kita ajak bicara. Kalau memang dia nanti akan menuduh dengan yang enggak, maka jawab enggak, ana muslimah. Aku muslimah. Aku seorang muslimah dan cukup ya, nama muslimah itu nama yang Allah huwa sammakum muslimin. Allah menamakan kalian muslimin. Dan rasa jawaban itu mungkin akan lebih baik ya. Karena insya Allah nggak ada yang memahami salah. Kalau mungkin tadi enggak, maksudnya ana anti kenapa pakai cadar? Ya kalau bicara kenapa pakai cadar, yang ana ketahui umpamanya seperti itu, istri-istri Nabi pada pakai cadar gitu loh. Para sahabat Nabi juga pakai cadar. Cuma ingin ikut mereka aja. Oh kalau begitu anti salafi, terserah nanti mereka. Tapi yang jelas ketika kita hendak menjawab, kita harus memahami siapa yang kita ajak bicara. Kalau memang dia dapat memahami dengan benar, ya kita jawab. Tapi kalau enggak, ya kita tadi berikan jawaban yang bukan multi tafsir ya, yang diplomatis ya, sehingga dia memahaminya sesuai dengan kadar ilmu dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan yang masuk lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada dalam kurung kasus Ustadz. Nah. Kisah nyata berarti Ustadz. Ustadz, apa bisa hanya dengan membakar buku nikah Ustadz, istri telah merasa ia bercerai dengan suaminya. Sementara suami tidak mau menceraikan. Lalu karena sudah tidak satu rumah lagi, istri lalu menikah lagi. Bagaimana hukum pernikahan ini Ustadz? Berzina atau halalkah pernikahannya Ustadz? Oh nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan. Nah, jamaah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pentingnya orang itu berilmu ya. Kenapa Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam kitabnya babun al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu sebelum berucap dan berbuat. Karena kalau tidak, orang itu akan melakukan tindakan yang dimurkain Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia nggak sadar. Lalu dia mengatakan, oh aku nggak ngerti. Makanya menuntut ilmu itu wajib. Kalau tadi dikatakan apakah dengan membakar buku cerai sudah
jatuh buku nikah. Apakah dengan membakar buku nikah kemudian terjadi itu perceraian? Enggak jemaah. Apakah dengan hilangnya buku nikah kemudian terjadi perceraian? Hilang yang namanya pernikahan? Tidak. Buku nikah ini hanya buku yang berkaitan dengan catatan sipil. Urusan pemerintah. Di masa lalu nggak ada. Bahkan di masa sekarang ini masih banyak orang-orang yang tidak punya buku nikah. Mereka yang di pedalaman umpamanya ya. Mereka menikah sesuai dengan syariat tapi nggak punya buku nikah. Maka apa yang engkau lakukan perbuatan yang salah. Bicara membakar buku nikah itu juga menghilangkan dokumen negara dan itu mungkin akan ada hukumannya mungkin ya ketika dia melakukan itu. Kemudian yang kedua, ketika bicara suami tidak mau menceraikan, solusinya memang adalah pengadilan. Bukan buku nikah dibakar. Karena istri tidak bisa menceraikan diri sendiri, tapi dia bisa menggugat suami untuk menceraikan dia. Baik. Yang ketiga, engkau sudah membakar, engkau sudah beranggapan engkau telah bercerai, kemudian kau menikah. Nikahnya nggak sah. Nikahnya tidak sah. Maka hari ini engkau harus berpisah sama suami. Kalau mungkin ada syubhat, oke nikah dengan syubhat. Dia pikir nggak apa-apa, dia pikir udah bercerai. Maka ini juga ya, yang menikahkan mana walinya, siapa yang menikahkan. Kok menikahkan istrinya orang dengan laki-laki lain. Ini laki-laki juga mau menikah sama dia. Tapi sebenarnya karena masalah ini ada kasus, perlu didengar dari berbagai macam pihak. Tapi intinya, kalau dia menikah dalam posisi belum diceraikan oleh suami, hanya dengan membakar buku nikah, maka pernikahannya tidak sah. Dia harus berpisah sama suami, tinggal sekarang dia mengurus surat cerai itu kalau dia memang nggak mau sama suami yang pertama dia urus surat cerai sampai ya dia ngurus ke pengadilan sampai ada keputusan dia diceraikan atau suaminya menceraikan dia walaupun tidak ke pengadilan, maka dia jatuh cerai, baru setelah itu dia nikah sama suami yang telah dia nikahin sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah dengan mengingat kebaikan-kebaikan kita, tapi kita tidak membicarakannya terhadap orang lain, Ustadz? Apakah hal tersebut termasuk riya, Ustadz? Jazakumullah khairan, Ustadz. Mengingat kebaikan-kebaikan kita tidak sama orang, jadi diingat sendiri. Seperti itu maksudnya? Iya, Ustadz. Nah, taib, ahibati fillah. Yang pertama, kenapa engkau mengingat kebaikanmu? Kalau ada tujuannya seperti kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Mereka mengingat kebaikan mereka dalam rangka bertawasul. Dan dalam mengingat pun mereka juga tetap takut. Mereka sambil mengatakan, ya Allah kalau aku melakukan itu karena berharap keridhaanmu, berharap perjumpaan dengan engkau, maka tolong engkau bukakan pintu gua ini. Jadi mengingat yang ada alasannya, tujuannya tawasul. Engkau tujuannya apa? Kalau sedang mengingat kebaikan dan merasa sudah baik, maka boleh jadi ujub bukan riya. Karena ujub itu engkau takjub dengan dirimu sendiri, dengan perbuatanmu. Kalau riya, pamer sama orang. Dan itu penyakit yang dapat menggugurkan amalanmu. Sampai sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang melihat dirinya sudah ikhlas, maka dia memandang dirinya sudah ikhlas, itu butuh keikhlasan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah, apa doa beliau? Beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Ya Allah. Terimalah. Takut untuk tidak diterima. Bukan malah merasa aman. Makanya perbedaan orang munafik dengan orang beriman. Orang munafik itu jama'a bainal isaati wal amni. Mengumpulkan dia udah perbuatan yang gak baik tapi merasa aman. Sedangkan orang yang beriman, yang benar-benar beriman itu jama'a bainal ihsani wal khauf. Dia kumpulkan antara al-ihsan, dia berusaha untuk berbuat baik tapi dia takut gak diterima sama Allah SWT. Maka hindari
mengingat-ingat kebaikan sekedar untuk ingat ya, yang akan menimbulkan ujub nantinya. Tapi ketika ingat kebaikan lalu takut sama Allah, takut tidak diterima, maka itu hal yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah. Ahwan mau nasihatnya Ustadz untuk kita agar memanfaatkan waktu dengan baik dan bermanfaat. Ulang ya Ustadz ya. Mohon nasihatnya untuk kita agar memanfaatkan waktu dengan baik. Seberapa pentingkah waktu itu Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Ya. Bicara waktu ini jamaah. Waktu itu modal kita hidup ya. Sebagaimana seorang yang sedang membuka usaha butuh modal. Biasanya uang, aset. Sedangkan modal orang hidup itu adalah waktu. Oleh karena itu kita mendapati Allah Azza wa Jalla bersumpah dalam Al-Quranul Karim dengan waktu secara umum dan waktu secara khusus. Wal asri, wal duha, wal fajri, wal laili, wal nahar. Karena itulah modal hidup manusia. Ketika modalnya habis, ternyata dia belum bisa memanfaatkan umurnya dengan baik, dia ingin dikembalikan ke dunia. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia kepingin ditunda umurnya walaupun sedikit. Tapi ternyata nggak bisa. Kemudian waktu ini akan habis tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Beda sama kita ketika kita tinggal di satu tempat, umpamanya kita tahu antum tinggal 3 hari lagi di sini, orang yang umroh boleh tahu insya Allah 3 hari lagi akan pulang ya. Tapi waktu hidup ini nggak ada pemberitahuan. Kadangkala orang yang sakit-sakitan kita pikir dia akan berangkat duluan, ternyata nggak mati-mati. Yang sehat malah mati duluan, waktunya habis. Maka hendaklah kita bersiap diri. Nabi SAW mengatakan aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Karena ketika waktunya habis, semua usahamu akan kau tinggalkan. Rumahmu, mobilmu, sawahmu, hartamu, orang tuamu, anakmu, istrimu, semua bakal ditinggal. Ketika waktunya habis. Maka hendaklah kita mengingat kematian. Dan bagaimana memanfaatkan waktu, maka tentunya dengan adanya program yang kita buat dalam sehari semalam. Ngapain aja sih kita? Kita harus punya target dalam kehidupan ini. Yang dengan target itu insya Allah kita akan mengatur waktu kita. Tapi kalau kita nggak punya target apa-apa, ya waktu kita akan habis sia-sia. Ada orang yang punya target sehari, aku mau baca Quran, mau baca 1 juz. Aku mau menghafal 1 halaman. Ketika dia punya target, maka dia tahu aku waktunya kapan gitu. Tapi ketika nggak punya target, kenapa kita lihat banyak orang waktunya sia-sia? Habis asar nggak tahu, yang ngopi, yang ke kafe, kemana. Karena mereka nggak punya target dalam kehidupan ini kecuali untuk bersenang-senang. Maka tolong kau bikin target untuk agar kau bisa menyusun waktu. Dan berdoa minta sama Allah ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah, alhamdulillah kita sudah paham tentang pembagian warisan. Tapi bagaimana kalau ilmu ini tidak dapat kita aplikasikan pada keluarga sendiri Ustaz? Di mana mereka beranggapan yang adil harus dibagi rata. Dan mereka tidak mau menerima syariat tersebut. Pertanyaannya, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah tentang hal tersebut Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Allahu Akbar jamaah. Ya. Masih banyak jamaah yang tidak kenal Islam. Masih banyak di antara umat Islam sendiri yang Islamophobia. Salah satunya apa yang
dipertanyakan tadi. Ada yang memandang bahwasanya pembagian waris dalam Islam itu tidak adil. Apalagi urusan perempuan. Kenapa perempuan kok dikasih setengah dari bagian laki-laki? Padahal dia kan lebih lemah. Seharusnya dia malah dikasih double. Laki-laki yang kasih separuh. Mungkin itu logika manusia. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimat Allah itu, firman Allah itu benar dan adil. Manusia punya keterbatasan berpikir. Dia hanya melihat yang di depan. Tapi Allah melihat dari semua sisi. Dan kalau bicara warisan tadi dikatakan ya, banyak orang yang berpikir perempuan itu dizolimin. Enggak, sekarang lah kondisi kita lihat banyak wanita itu dizolimin sekarang kita lihat. Dia harus bekerja cari duit. Bayangin. Dia harus hamil, ngurusin anak. Seharusnya siapa? Suami yang ngurusin. Dia yang kasih nafkah gitu. Makanya ketika ada ketimpangan di salah satu sisi kehidupan, akhirnya berdampak kepada yang lainnya. Maka kita perlu perbaikin dan Islam ini datang untuk memberikan kemudahan. Kembali kepada pertanyaan, terus apa sikap kita kalau ternyata mereka nggak terima? Ya kata Allah Azza wa Jalla, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Tatkala engkau sebagai seorang wanita yang dapat sama dengan laki-laki, maka engkau kembalikan. Kecuali kakakmu yang laki-laki atau adikmu yang laki-laki ridho. Dia mau kasih, tapi engkau kembalikan. Pokoknya seharusnya engkau dapat 100 juta. Ternyata engkau dikasih 200 juta. Ambil bagianmu yang memang 100 juta. Yang 100 juta atau yang 50 juta engkau katakan, fadhol Kak, ini bukan bagianku. Silahkan, diambil. Dan ini juga pelajaran buat yang lain. Bahwa engkau tidak mau makan kecuali yang bagianmu yang sudah ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Jazakillah khairan. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizahullah, bagaimana cara agar kita tetap bisa melakukan hal-hal sunnah Ustaz di saat iman kita turun? Mohon nasihatnya Ustaz. Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik ya. Pada saat iman kita turun, maka tolong fokus kepada yang wajib. Pada saat iman kita turun, fokus kepada yang wajib. Jadi ada unsur penguatan. Setelah kuat, setelah kembali itu semangat, baru yang sunnah-sunnah. Karena kalau dikatakan engkau imannya lemah, engkau tetap ingin melakukan yang sunnah, yang ditakutkan engkau akan jenuh nanti. Seperti orang yang sedang sakit, kemudian dia disuruh olahraga, dia suruh melakukan tindakan yang berat. Akhirnya dia tambah sakit. Maka tatkala imanmu lemah, tolong fokus kepada yang wajib, plus engkau memperbanyak istighfar. Mohon ampun sama Allah, perbanyak zikir. Sehingga itu akan menyebabkan engkau semakin kuat insya Allah, kembali kuat, kembali stabil dan bisa melakukan yang sunnah-sunnah. Itu pesan para ulama gitu ya. Bahkan Nabi SAW juga menyebutkan bahwasanya kondisi orang itu ya dalam kondisi apa ya? Kondisi semangat dan kondisi lagi nggak semangat. Bagaimana beliau melihat SAW ada tali di masjid. Ternyata salah satu istri Nabi SAW kalau sholat itu kalau lagi capek dia pegangan tali. Maka Nabi suruh potong, jangan. Kata Nabi SAW, hendaklah sholat dalam kondisi engkau memang sedang semangat. Kalau enggak nantinya akan bosan dan jenuh dengan ibadah itu. Jangan sampai. Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi pilihlah yang mudah-mudah. Kalaupun masih engkau mampu, masih punya semangat melakukan yang sunnah, pilihlah yang mudah-mudah. Umpamanya sholat sunnah, ya Allah aku ambil mungkin 2 rakaat sebelum subuh sama witir. Itu yang gak ditinggalin. Mungkin yang biasa yang kau sholat qobliyah ba'diyah sudah mulai lepas, tapi qobliyah subuh sama witir tetap kau jaga. Semoga dengan itu engkau perbaikin kondisi hatimu, dengan ziarah kubur, dengan berdoa.
Dan semoga Allah berikan kekuatan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.